kunjungannya terutama ke desa saya juga sekaligus di rumah saya yang seperti ini adanya. Maka dari ini saya atas nama pribadi juga bersama pemerintah Desa Cimanyarai mengucapkan banyak terima kasih hadirnya PUB di sini. Semoga atas segala kehadiran kita semua di sini menjadikan sebuah saksi bahwa kita adalah salah satu pecinta Banten. Di mana mungkin kedepannya mudah-mudahan hadirnya kita di sini bisa menciptakan sebuah kesejahteraan khususnya masyarakat Desa Cimanyarai, tentunya masyarakat Banten. Namun dalam hal ini terkait rencana kegiatan yang sampai hari ini kita selalu direncanakan, dan alhamdulillah kita sudah menginjak, melihat, juga memegang lokasinya. Saya sepenuhnya akan menyerahkan kepada PUB akan mau seperti apakan lahan kami atau lahan perhutani yang ada di Desa Cimanyarai. Semoga saja lahan itu bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Yang dimana mungkin insya Allah kalau semua itu niatan baik juga benar demi untuk mensejahterakan masyarakat tersebut, saya yakin Allah akan meridainya. Terkait lahan kepada pengusaha atau invest itu entah dari mana anggarannya atau dananya, keterkaitan dengan lahan perhutani akan kami siapkan, dan insya Allah itu semua jangan ada keraguan-keraguan. Yang jelas yang perlu kita cantumkan, kalau saja uangnya itu ada, itu semua bisa dilaksanakan dan dikerjakan. Yang jelas tanah tidak ada masalah, baik dengan perhutani, juga dengan desa, juga dengan LMDH. Alhamdulillah kami sangat sinergi. Ya. Adapun rencana-rencana yang akan ditanam, mau seperti apa bagaimana, monggo itu akan kita serahkan. Ya. Keterkaitan dengan Kuling Kakak pun juga jangan khawatir, karena luas lahan yang tadi itu 103 itu adalah yang di blok 103 itu kebetulan kita yang tadi lihat dan kita injak keseluruhan lahan Perum ini yang ada di Desa Cimanyarai itu 1.005 hektar. Di wilayah ini satu LMDH 1.005 hektar keseluruhannya. Yang baru di Kuling Kakak itu adalah baru 250 dari usulan 600. Ya. Jadi ini masih bertahap. Namun yang 103 yang petak 103 itu pada prinsipnya yang sekarang belum ada pengguna dan penggarap, gitu ya, silahan tersebut. Jadi cuma silakan, adapun aturan sebagaimana pernah saya sampaikan di sana, untuk aturannya itu silakan diatur dan dimusyawarahkan dengan Perum Perhutani terkait dengan sharing atau yang lainnya, gitu ya. Ya mungkin itu saja sebagai pembuka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting dalam rangka program pertanian di Lebak. Jadi ceritanya pada saat itu Pak Gubernur menyampaikan program 1.000 hektar jengkol ya. Cuma Pak Gubernur waktu itu menyampaikan secara sepintas, coba PUB aja jalan, sehingga kita berkirim surat ke beliau dan ditindaklanjuti oleh Kadis Pertanian Provinsi, Kadis KLH bekerjasama dengan Perhutani. Kita rapat sampai 4 kali peninjauan, ini yang kedua kalinya karena fokusnya mungkin akan di sini. PUB diminta untuk berperan di dalam program ini. Nah, kebetulan tempatnya di Cimanyarai. PUB bukan investor. Yang kedua, kita akan berusaha untuk melaksanakan program ketahanan pangan ini yang digagas oleh Pak Gubernur supaya bisa terlaksana. Nah, supaya terlaksana ya harus bekerja sama, karena sama-sama tidak punya uang gitu loh. Tetapi di balik itu ada potensi-potensi yang bisa kita berdayakan. Tanahnya sudah ada, masyarakatnya sudah ada, penggeraknya sudah ada,
Kadis Pertanian sudah mau ngirim traktor, belum apa-apa kan. Yang ketiga, kita berupaya semua gitu ya untuk melaksanakan program ini. Yang paling penting dari semua kegiatan ini adalah payung hukum aturannya yang jelas. Jadi senarionya seperti apa nanti kita bicarakan dengan Pak Gubernur, seperti apa yang paling bagus, dengan perhutani seperti apa gitu. Juga dengan masyarakat di sini seperti apa, karena kita mengutamakan tentang payung hukumnya nanti. Masalah nanti keputusannya seperti apa ya mari kita ikuti sama-sama, tidak perlu ramai. Orang Banten mempelopori bahwa kita tidak seperti apa yang diomongkan orang itu. Jadi orang-orang luar itu selalu ngomong bahwa orang Banten sok para seabai gitu. Nah, di perkumpulan orang Banten itu tidak ada pasea. Berbeda pendapat itu adalah silakan Pak Menteri, rahmat. masuk. Lanjut. Ambil tempat yang sudah disediakan. Bentar dah, biar di sana, biar ini, biar muat. Biar muat. Bentar selera. Silakan duduk. Cari posisi. Cari posisi ya. Mau sambil nyadar, sambil apa, boleh silakan. Lanjut. Setelah mendengar Pak Pepep datang ke kantor, terus Pak Jarod, Pak Rim datang juga ke kantor bercerita, alhamdulillah berarti saya tidak sendirian dalam membangun pertanian di Kabupaten Lebak. Saya ada dukungan dari itu yang kami harapkan. Ya, kami informasikan Pak di Kabupaten Lebak sama potensi, ya, baik itu sawahnya maupun lahan daratnya. Ini lahan daratnya ini masih belum optimal kita penggunaannya. Ya, sebagai inilah kesempatan untuk membangun Banten, apalagi Pak Wakil Presiden kan orang Banten, banyak orang ini kesempatan kita tidak gunakan gitu Pak. Ini urusannya. Ya itu. Jadi itu Pak Wanda. Mudah-mudahan kedatangan PUB Kabupaten Lebak ini bisa memperkenalkan, apalagi visi Ibu Bupati yang menjadikan Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal. Itu kami siap mendukung di bidang pertanian. Salah satunya ini bisa dijadikan objek wisata Pak. Kami siap bergandengan tangan dengan PUB untuk membangun ini. Ya, yuk kita lanjutkan program Pak Gubernur ya, jengkol yang belum terlaksana ya Pak ya, belum terrealisasi karena begitu mau direalisasikan pada waktu itu Pak di Lebak itu ada bencana yang di bulan Januari. Oh iya. Ya, kata dan alhamdulillah dilanjutkan ke PUB ya. Yuk, kalau bisa nanti ke depan jangan hanya di bidang lahan kering aja PUB. Gitu Pak. Kami mohon di bidang sawah nih supaya bisa meningkat produksi lebih tinggi karena masih ada potensi untuk meningkatkan produksi di Kabupaten Lebak ini. Yang kita harapkan sebetulnya anggota itu nanti akan menggerakkan khususnya para pemuda. Dan kita bisa membekali mereka dengan lebih baik. Karena kunci utama keberhasilan itu SDM. Tapi kita akan bicara khusus dengan Pak Gubernur untuk punya program meningkatkan kapasitas SDM dan pendampingan para petani. Karena kalau tidak program apapun itu akan sulit untuk sukses kalau nggak ada yang mendampingi. Mungkin nanti dari dinas bisa menyediakan program khusus. Apakah nanti penjuluhnya yang ditingkatkan kapasitasnya, tugasnya diperjelas, gitu. Kita ingin memfasilitasi. Jadi PUB untuk saat ini itu lebih bersifat memfasilitasi. Kedepan itu berubah seperti yang dijelaskan oleh Pak Hasan Gayu, ya, bisa berubah macam-macam. Tapi untuk tahap kali ini kita ingin memfasilitasi karena
alhamdulillah kita punya jaringan. Kita punya jaringan yang bisa dimanfaatkan. Sayang kalau sampai jaringan yang kita miliki ini tidak dimanfaatkan untuk membangun. Secara umumnya kita ingin membangun Banten, tapi karena yang punya program awal yang sudah jelas itu di Lebak, maka kita ke Lebak dulu. Pada dasarnya semua akan kita bangun. Nah, kenapa kami tertarik ke sini? Karena di sini sudah ada kerjasama LMDH dengan perhutani. Ini tapi dari situasi kepala dinas nanti bisa berkembang nih Pak. Tapi ini dulu saya bicarakan. LMDH dengan perhutani itu di mana perhutani menyediakan lahan untuk digarap oleh LMDH. Yang kita sarankan dan juga sudah dilaksanakan ini adalah penanaman jagung. Gitu. Karena ini kelihatannya cocok, kemudian juga penampungnya sudah siap. Jadi saya sebelum ke sini itu sudah koordinasi. Calon penampungnya pabrik pakan tanah di sini sudah ada, kemudian bibitnya juga bisa nanti disiapkan dan seterusnya. Apalagi kalau dari dinas misalnya ada bibit bantuan, harus lagi bukan ada. Beliau dari Depok kan Pak? Iya, dari Tangerang. Oh Iya, iya kerjasama di Manyangrai. Di apa? Bulakan. Jadi insya Allah semua yang akan membantu mereka. Nah, tinggal satu pelaku utama itu petani. Ini yang kita ingin memberikan motivasi bahwa pelaku utama itu petani. Kemudian yang sesungguhnya menjadi pemain utama dan juga yang harus menjadi yang paling produktif itu adalah petani. Dan jangan berpikir bahwa ini adalah program bantuan. Bukan. Program fasilitasi. Adapun kalau misalnya ada bantuan ya alhamdulillah. Tapi intinya adalah bagaimana kita menyambungkan semua yang diperlukan ini. Saya tadi kan nggak kebayang, saya bilang ada berapa hektar? Sekitar 80 ya? Sampai 1.005 hektar. Bukan yang di sini 75 hektar. Petaninya berapa? 20-an. Waduh. Ini nggak mungkin kalau memuat. Butuh traktor. Untuk traktor, IPR bilang dinas bisa kan? Nah, itu kita harapkan gitu. Jadi dengan apa namanya dengan keberadaan kita itu semua jadi tersambung ya. Tapi saya menginginkan petaninya itu yang harus bersemangat ya. Dan memang ini pekerjaannya petani bukan pekerjaan kami gitu. Jadi makanya saya pengen ketemu petaninya itu ingin memotivasi bahwa ya kami datang untuk membantu, bukan untuk membuat punya program di sini. Tidak, program ini program petani. Sebagai pelaku utama itu petani. Cuma petani butuh apa? Gitu misalnya. Traktor, oke, kita siap. Bahkan pembiayaan pun mungkin kita tidak memberikan gratis seperti itu. Tetapi bagaimana? Misalnya bisa mengakses school. Betul. Nah, Alhamdulillah, memang. Jadi negara patron bisa tercapai. Nah, apa sih? Apa misalnya yang jadi kendala untuk bisa mendapatkan kur? Off-takernya, oke, transportman ada. Apalagi dan seterusnya. Itu ya, itu tugas kita membantu petani. Tapi tolong harus petaninya yang memang punya keinginan kuat untuk memanfaatkan ya, lahan perhutani ini untuk usaha tani. Nah, kami ini ya berusaha backup karena menyadari kemampuan petani kita dengan masih terbatas. Jangan dibandingkan dengan negara lain, Pak. Kalau saya cerita di sini lah bisa geleng-geleng kepala. Ya sudah kita lah. Bagaimana yang ada ini sebetulnya kita juga punya kemampuan. Hanya seringkali kami nggak nyambung. Petani jalan sendiri, ini jalan sendiri, ini bikin sendiri. Kita bisa menyambung. Itu intinya.
Tapi saya ingin dengar dari petani apa sih sebetulnya yang diinginkan, kemudian apa kendalanya selama ini. Karena kita pengen juga nanti ada tenaga-tenaga teknis yang akan membantu petani. Saya bersama rombongan kebetulan satu jamaah nih. Ada Pak Mahfud, ahli kehutanan, kemudian ada Pak Budiarsan, ahli mikrobiologi, bisa bantu dengan organiknya. Ada Pak Aceh mekanik, Pak Adang juga mekanik, traktor dan lain-lain, ya bisa bantu-bantu seperti itu. Jadi itu Pak Kadis yang kita ingin buat ini sukses. Ke depan nanti ini sebagai awal di sini, tapi kita pengen nanti Banten. Banten lahan pertanian ini dimanfaatkan betul. Walaupun mungkin tidak bisa lama karena programnya itu kalau perhutani harus tanam tanaman pokok, jadi tanaman kayu. Nah nanti kita minta tanaman kayu ini yang menyediakan dari perhutani, gitu. Jadi jangan disuruh petani yang menjadikan bibitnya segala macam. Nah kita minta dari mereka lah, karena di LHK itu ada Pak program penyediaan bibit dan lain-lain. Seandainya misalnya perlu bantuan petani untuk menanamnya masih bisa gitu, tapi bibit dan lain-lain seharusnya mereka yang sediakan. Nah kemudian sambil itu tumbuh, kalau bagi di lahan yang belum ada pohonnya, itu bisa ditanam paling nggak 3 tahun bisa. Sampai kemudian bisa. Tapi kalau sudah ada pohonnya, nanti kita atur lagi di sela-selanya bisa kita tanam. Itu nanti itu di lapangan, sehingga tahap awal mungkin dari Pak Jarod yang kita inginkan harus jelas setiap petani itu garap lahan yang mana. Itu harus jelas ya. Tahap awalnya. Kemudian setelah itu tahap kedua adalah membuat perencanaan. Kapan mau mulai tanam, butuh apa dan seterusnya. Nah itu kita bantu dalam perencanaan. Sampai tahap berikutnya. Saya sudah memikirkan beberapa hal teknis, misalnya bagaimana kita akan lebih banyak menggunakan organik, termasuk nanti di sawah, apalagi ASEAN. Dan sebetulnya Pak, nah ini juga saya praktekkan sendiri nih, bukan sekedar teori. Membuat pupuk organik itu mudah. Cuma kita nggak terbiasa. Petani sudah panen, malah Bakar. dibakar. Padahal tinggal taruh ke pinggir, kasih pupuk kandang, dikasih apa namanya kotoran Komposter. hewan, kasih M4. Jadi balik ke kita. Nah di kebun juga gitu. Jadi apa? Kas rumput apa segala macam daun-daun itu kumpulkan dalam satu lubang, ya. Kasih kotoran hewan, kasih M4. Jadi balik lagi. Bahkan saya sedang nyoba sekarang di kantong-kantong plastik, gitu. Plastik kalau supaya memudahkan ngangkutnya, gitu. Jadi masukkan di situ semua biomasa, kita menyebutnya biomasa, maksudnya daun dan segala macam itu yang apa namanya, ya rumput segala, kasih kotoran kambing, kasih M4, jadi mudah. Itu ya pertama. Terus yang kedua, kita harus menggunakan itu dulu. Dengan kita akan kerjasama dengan produsen bibit. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk pasca panennya, kalau ada pengering alhamdulillah, kalau nggak ada, saya nyebutnya program terpalisasi. Masih kan tulungannya. Terpat. Sebetulnya dengan terpal aja gitu. Jadi dengan terpal yang jumlahnya cukup, dikeringkan, lebih bagus kalau misalnya di atas, nanti kalau misalnya hujan nanti tinggal ditutup Pak. Jadi lebih bagus kalau misalnya nanti di pengeringannya di atas. Dan ada juga cara pengeringan kalau jagung itu di pohon dulu. Setelah kering baru nanti. Banyak hal-hal teknis yang nanti sambil jalan sambil di guide. Nah makanya kita perlu tangan-tangan pembina ini. Makanya alhamdulillah kalau antri itu ada, itu udah kuncinya. Karena itu yang kita perlukan. Cuma nanti titip sama
Bu Bupatinya, jangan mereka ini dibebani administrasi terlalu banyak, dibebani kerja di lapangannya. Kelemahan penduduk kita kan gitu tuh kan. Dan diongkosin. Dan diongkosin. Ya soal kos itu nomor 2 ya, tapi nomor 1 mah jangan mereka itu dibebani segala macam administrasi. Akibatnya mereka bekerja di kantor bukan di lapangan. Tuh, di kantor mah cuma sehari aja dalam seminggu, sudah punya di lapangan. Jadi begitu saya kira sebagai tahap awal. Nah, saya pada kesempatan ini sudah ingin lebih banyak mendengar, terutama dari para petani. Kami nanti bisa koordinasi lebih lanjut. Nah, dengan catatan tadi seperti yang sudah disampaikan, kalau misalnya mau melangkah lebih lanjut, padi kami siap untuk membantu. Kita juga bisa bicara lagi. Nah, tentunya seperti apa, termasuk juga misalnya mendatangkan investor mau apa, karena salah satu investor juga sudah siap membangun pabrik gula. Kalau nggak salah itu di Lebak, pabrik gula dengan perkebunan tebunya. Dia sudah bisa mendata 5.000 hektar. Oh, Pak. Kesempatan banyak, Pak. Tinggal kita, ayo. Makanya ya, jadi dengan apa jaringan yang kita miliki, dengan potensi yang ada itu sudah kita ingin sekali membangun Banten ini. Insya Allah kesempatan itu banyak. Nah, ayo kita sambut mumpung kita masih ada. Kalau malam dari tahun mudah-mudahan beri umur panjang. Ketua Pino Enggak ini. Ibu kan saya ngomong dari petani. Begitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita akan bikin di sini kawasan perkebunan orang Banten. Malah yang punyanya siapa terserah. PUB itu fungsinya cuma di situ aja. Tetap tanah punya Kabupaten Lebak. Kita bakal sampai terga mau ngomong apa? Pokoknya kita akan memfasilitasi bagaimana. Nah, program berikutnya nantinya adalah tadi sudah Seko menyampaikan, juga Pak Waketum sudah menyampaikan, PUB itu ada tahapan demi tahapan. Jadi ada kita menggunakan dengan LMDH dengan masyarakat setempat, ada juga PUB sudah akan nantinya memayungi contohnya dengan dompet 2 Pak. Tapi itu nanti akan diatur. Dompet 2 mau usah siap. Ada juga umpamanya gaido gitu. Dan itu kita udah siapkan programnya. Kalau umpamanya DD tentang sistem dari 100 hektar itu ada pertaniannya, ada perkebunannya, ada hewan ternaknya. Karena nanti kalau betul perhutani ini betul-betul kita bisa kelola, aku udah jagung KB. Ya kan? Jagung terintegrasi. Ini kan itu harus kita sepakati.